Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang materi atau teori mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan itu sendiri ada 3 yang akan saya praktikkan. Yang pertama adalah gerak seismonasti, yaitu gerak pada putri malu yang disebabkan oleh sentuhan atau rangsangan. Yang kedua adalah gerak nektinasi, gerak pada putri malu yang disebabkan oleh cahaya atau gelap, ya. Kemudian yang terakhir adalah geotropisme negatif. Baik, yang pertama-tama kita akan lakukan praktikum adalah gerak seismonasti, ya. Di dalam gerak seismonasti tersebut ada 3 sentuhan. Yang pertama adalah sentuhan pelan, kemudian sentuhan sedang, kemudian adalah sentuhan kasar. Baik, untuk alat dan bahan yang saya gunakan di dalam praktikum gerak pada tumbuhan ini ada pulpen, alat tulis, kemudian lembar pengamatan dan juga handphone stopwatch, ya. Dan di sini juga saya menggunakan batang kayu untuk melakukan sentuhan terhadap putri malu tersebut. Baik, pertama-tama kita akan melakukan praktik pada putri malu untuk gerak seismonastinya. Bisa kita lihat, ini adalah putri malu, tumbuhan putri malu. Kita akan menggunakan, aktifkan dulu stopwatchnya, ya. Stopwatch kita akan aktifkan, ya. Kita sentuh putri malu ini dengan gerakan yang pelan. Kita akan lihat butuh berapa lama si putri malu ini akan membuka kembali. Pelan, ya. Kita mulai. Baik, kita tunggu butuh berapa lamakah si putri malu tersebut bisa membuka kembali, ya. Baik, bisa kita lihat pada putri malunya dalam waktu 1 menit 15 detik putri malu sudah mulai membuka lagi, ya. Jadi untuk gerak pelan, sentuhan pelan itu memerlukan waktu sekitar 1 menit 30 detik. Kemudian kita akan menggunakan sentuhan yang kedua, yaitu sentuhan sedang, ya. Kita akan lihat butuh berapa lamakah. Kita coba sentuhan sedang. Oke, sudah menutup, ya, putri malunya, ya. Bisa di close up. Nah, putri malunya sudah menutup. Kita akan lihat butuh berapa lamakah. Stopwatchnya kita akan aktifkan untuk stopwatchnya. Sabar, ya, karena ini berproses dan membutuhkan waktu. Oke.
Bisa kita lihat putri malunya mulai membuka diri, tapi belum sempurna ya, sedang membuka diri secara perlahan. Baru di 3 menit lebih 28 detik. Nah, baik, bisa dilihat dalam waktu kurang lebih 3 menit 40 detik putri malunya sudah membuka diri dengan sempurna ya, bisa kita lihat ya. Nah, baik, sekarang adalah gerak sentuhan yang ketiga, yaitu gerak sentuhan kasar. Kita akan melihat butuh berapa lamakah. Ini kasar ya, bisa kita lihat. Nah, oke, kita mulai stopwatchnya. Lihat ya, putri malunya tertutup dengan sempurna karena dengan sentuhan kasar. Kita akan lihat butuh berapa lamakah dia akan membuka diri. Sudah 1 menit lebih tapi belum ada perubahan, masih mengatup, masih tertutup dengan sempurna. Sebelah sini ya, mereka masih tertutup padahal sudah 1 menit lebih. Di menit kedua putri malunya sudah mulai membuka diri, tapi masih belum sempurna, masih sedikit demi sedikit. Bisa kita lihat ya, dia sudah mulai terbuka.
normal untuk sentuhan kasar ini saya rasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Lihat ya, sudah mulai terbuka ya untuk daun putri malunya. Di sini sudah mulai terbuka. Di sini juga, yang ini juga sudah mulai terbuka. Jadi tadi untuk sentuhan pelan kita membutuhkan waktu sekitar 1 menit lebih. 1 menit lebih. Sedangkan untuk sentuhan sedang tadi kita membutuhkan waktu sekitar 3 menit lebih. Dan sekarang untuk sentuhan kasar kita membutuhkan waktu. Nah, baik, bisa di close. Sudah terbuka ya. Bisa kita lihat ya, itu sudah terbuka dengan sempurna ya. Membutuhkan waktu sekitar 6 menit lebih 15 detik. 6 menit 15 detik. Baik. Tadi adalah praktikum untuk sentuhan terhadap putri malu ya. Nah, yang terakhir adalah geotropisme negatif. Geotropisme negatif itu adalah gerak pada tumbuhan yang menjauhi gravitasi bumi. Baik, kesimpulannya adalah baik, saat ini saya akan mulai praktikum dengan gerak tumbuhan pada putri malu dengan teori gerak nektinasi, yaitu gerak yang disebabkan oleh cahaya. Ya, kita mulai ya. Let's go. Nah, di sini ada putri malu, ya kan? Putri malu 1 dan putri malu 2. Di sini alat yang saya gunakan ada kertas label A dan B. A dan B bisa dilihat, dan juga ada untuk penutup ya. Kita coba mulai. Ini yang kita kasih label B tidak akan kita tutup, sedangkan yang kita kasih label A ini akan kita tutup menggunakan penutup. Oke, kita akan sama-sama sentuh secara bebarengan. Kita lihat apakah akan tetap tertutup atau membuka. Untuk daun putri malu tersebut kita sentuh ya. Oke. Ini yang A, ini yang B ya. Maaf, ini yang B, ini yang A. Yang A akan kita tutup menggunakan penutup. Oke, kotak. Oke. Ini yang A, kemudian ini yang B, tidak saya tutup. Kita akan lihat menggunakan stopwatch. Apakah putri malu yang tertutup akan tetap menutup atau akan membuka dengan sempurna? Kita lihat yang B. Yang B ya, yang ini ya. Bisa kita lihat. Kita akan tunggu dalam waktu beberapa menit.
Baik, mari kita lihat pada label B. Putri Malu sudah mulai membuka diri ya, sudah terlihat ya. Baik, berarti dalam waktu 3 menit lebih 15 detik sudah membuka di label B. Kita akan buka yang ada di dalam kotak label A. Apakah dia membuka atau tertutup setelah? Oke, baik, kita bisa lihat setelah hampir 5 menit kurang lebih, Putri Malunya tetap tertutup. Berarti ketika cahayanya tidak ada atau kekurangan cahaya, Putri Malu tersebut tidak bisa membuka kembali dirinya. Seperti itu ya. Baik. Ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Lia Rohana, mahasiswa UT. Baik, hari ini kita akan cek ya pengamatan terhadap perkembangan pertumbuhan dari biji cabang yang 6 hari lalu kita tanam ya. Nah, di sini kita masih membahas tentang gerak pada tumbuhan ya, yaitu gerak geotropisme negatif. Kita lihat pada kecambah ini setelah 6 hari ini sudah tumbuh ya. Nah, coba bisa dilihat gerak pada tumbuhan ini tumbuhnya yaitu ke arah matahari ya, ke arah matahari. Jadi dia melawan arah gravitasi bumi. Dengan adanya melawan arah gravitasi bumi saja kita sudah ketahui bahwa hasil dari praktik ini adalah memang benar itu adalah gerak pada tumbuhan geotropisme negatif. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari praktikum yang saya praktikkan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa gerak pada tumbuhan khususnya Putri Malu itu satu, gerak seismolastik itu ada 3 sentuhan ya, sentuhan pelan, sedang, dan kasar. Untuk sentuhan pelan sendiri tadi yang saya praktekkan, Putri Malu tersebut bisa membuka diri dalam waktu 1 menit, kurang lebih 1 menit lebih, hampir 2 menit. Kemudian untuk sentuhan sedang, Putri Malunya membuka diri membutuhkan waktu sekitar 3 menit lebih. Sedangkan untuk sentuhan kasar tadi Putri Malu membutuhkan waktu sekitar 6 menit lebih. Jadi perbedaan waktunya saja yang berbeda ya. Kemudian untuk gerak niktinasi. Gerak niktinasi tadi ada 2 label, label A dan label B. Ada 2 Putri Malu yang saya praktekkan sentuh. Dan yang label A tadi saya tutup dengan penutup, dan yang label B tidak saya tutup ya. Tapi ketika sudah beberapa menit lama saya menunggu, ternyata yang label A yang saya kasih tutup itu tidak membuka Putri Malunya, tetap tertutup. Sedangkan untuk yang label B yang tidak ditutup, dia membuka diri dalam waktu beberapa menit ya. Itu artinya untuk gerak niktinasi ini adalah tergantung pada pencahayaannya ya. Pada label A yang saya tutup itu tidak ada cahaya, jadi Putri Malu tidak bisa membuka diri ketika tidak ada cahaya ya. Sedangkan untuk geotropisme sendiri, geotropisme negatif ya, itu dia tumbuh, biji kacang hijaunya tumbuh horizontal arah matahari melawan arah gravitasi bumi. Jadi si kacang hijaunya itu tumbuh ke atas menuju arah matahari, sehingga kita bisa simpulkan bahwa itu adalah gerak geotropisme negatif. Baik, terima kasih. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari praktikum gerak pada tumbuhan, khususnya yang saya pakai adalah Putri Malu. Baik, sekian. Mohon maaf jika terjadi sedikit kekurangan dalam praktikum video saya. Semoga apa yang saya praktikkan ini bisa menjadi bacaan atau untuk arahan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.